Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat pagi, siang, dan malam. Dimanapun kawan-kawan semua berada, saya harap semoga kita semua sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, dan selalu bersabar dan ikhlas untuk apa yang akan terjadi ke depannya. Baik kawan-kawan semua, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan cerita yang sebelumnya. Di video sebelumnya, kita melihat bahwa Yunho kali ini yang memohon agar Pak Tua itu mau menjadikannya seorang murid. Sang pengarang lalu menceritakan kepada kita sesaat sebelum Yunho keluar dan berlutut agar mau dijadikan sebagai murid oleh Pak Tua itu. "Apakah kamu berbicara tentang Tuan Nam Gung Cheong?" ucap penasehat Tuan Jang. "Iya, orang macam apa dia?" tanya Yunho kepada Tuan Jang. "Dia hanya seorang seniman bela diri yang hebat. Dia memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada orang lain. Meskipun dia tidak menonjol dibandingkan dengan seniman bela diri luar biasa lainnya, namun dia tetaplah hebat. Dia meninggalkan keluarga Namgung dan senang mengembara. Diakui secara luas di kalangan seniman bela diri bahwa dia telah mencapai tingkat kemahiran seni bela diri yang tinggi, yang membuatnya layak diakui di antara 24 master seni bela diri bersama dengan adik laki-lakinya, Nam Gung Jin, mantan pemimpin aliansi seni bela diri." Oh iya kawan-kawan, kalau ada yang bertanya kok banyak banget sih percakapan di video saya, ya mohon dimaklumi ya, karena saya tidak melewatkan percakapan apapun ya kawan-kawan. Kalaupun ada yang tidak sama dengan percakapan aslinya, itu Mimin sengaja ubah agar lebih mudah dimengerti. Baik, lanjut. "Pokoknya dia itu seseorang yang bisa menjadi master yang baik, begitu?" ucap Yunho kepada Tuan Jang. "Tentu saja, dan merupakan suatu kehormatan untuk membuatnya menjadikanmu sebagai muridnya," timpal Tuan Jang. Yunho yang mendengarnya lalu bergumam di benaknya, kehormatan. Akulah yang menghadapi tata gata tanpa harus menjaga kesopananku. Merupakan suatu kehormatan bagi pria tua itu untuk menjadikanku sebagai muridnya." Ya benar sih apa yang dikatakan Yunho ya kawan-kawannya. Sayangnya si Yunho ini bukan seseorang yang begitu angkuh dan low profile. Tidak suka sombong dan pokoknya dia tidak suka sombong lah di permukaan, tapi di dalam hatinya, dalam pikirannya ya dia tetap sombong sih sebenarnya. "Aku sang raja, bukan hanya untuk yokai rubah, tapi seluruh dunia yokai. Betapa hebatnya aku sujud pada pria tua itu. Aku akan menjadi bahan tertawaan para yokai jika berita ini sampai ke dunia yokai." Lanjutnya dengan ekspresi yang jengkel meskipun dia tetap rendah ya kawan-kawan. Yunho tentu saja tidak memiliki pilihan untuk saat ini. Dan satu-satunya pilihan adalah menjadikan Pak Tua itu sebagai masternya. Untuk saat ini, tidak ada ruginya juga untuk menjadikannya sebagai master. "Master!" Yunho memberikan salam kepada Pak Tua itu sebagai seorang murid ke masternya. Dia hanya ingin menjadi lebih kuat dari dirinya yang sekarang. Yah, itu saja. Waktu terus bergulir. Tidak terasa, kini telah 2 tahun berlalu Yunho belajar seni bela diri kepada Pak Tua itu. Scene memperlihatkan di sebuah tempat yang bersalju, di mana kedua orang itu sedang berlatih menggunakan sebuah pedang. Mereka saling menyerang satu sama lain dengan begitu sengit. Meskipun terlihat Pak Tua itulah yang sedikit terpojokkan.
Pak tua itu lalu mengeluarkan jurusnya. Di telapak tangannya terlihat sebuah cahaya putih bulat dan ingin menyerang Yunho menggunakan jurus tersebut. Tapi Yunho tidak ingin kalah. Dia mengeluarkan jurus yang sama dengan masternya. Mereka sukses saling mendaratkan serangan mereka masing-masing ke dada lawannya yang membuat mereka berdua mundur beberapa langkah ke belakang. Master dari Yunho mendapatkan serangan yang jauh lebih kuat. Terbukti di mana Master Yunho itu meringis kesakitan. Sementara di sisi Yunho dia hanya mendengus cuek. "Kamu bajingan, Gi. Kamu bajingan gila. Apakah kamu ingin membunuh mastermu? Jangan berlebihan. Aku bilang jangan berlebihan," teriak si master kepada Yunho. Murid dan master nih lama-kelamaan sama aja ya kawan-kawannya. Sama-sama toksis lah pokoknya. Tapi ya, kita tahu Yunho seperti apa. Dia dengan cueknya berkata, Anda sendiri kok yang mengatakan bahwa Anda akan memulainya duluan. Perisaiki pertahanan, dasar bajingan. Lihat tanganku. Tanganku. Kamu bajingan busuk, ucap sang master kesal sembari memperlihatkan telapak tangannya yang sudah bengkak dan memerah. Meskipun kelakuan keduanya cukup menjengkelkan dan konyol, tapi mereka berdua tetaplah akrab. 2 tahun bersama juga bukan merupakan waktu yang singkat untuk saling akrab satu sama lain. Terlebih lagi, mereka adalah guru dan murid. "Sekarang aku tidak bisa bertarung denganmu," ucap master kepada Yunho. Dan dengan tengilnya, Yunho malah menjawab kalau itu dikarenakan masternya yang sudah semakin tua. "Bagaimana kamu bisa begitu konsisten dengan cara bicara yang buruk seperti itu?" tanyanya kepada si Yunho. Yunho hanya menghela nafasnya mendengar pertanyaan dari masternya itu. Sudahlah. Niatku untuk memberikannya kepadamu terbang begitu saja. Maaf, master. Sambil melirik ke arah masternya, Yunho yang langsung memotong perkataan dari masternya itu. Namun, sang master yang memang sudah terlanjur bangga dan menyayangi murid konyolnya itu lalu melemparkan sebuah benda yang terbungkus kain merah. Yunho dengan refleks langsung menangkap benda tersebut. Dan ya, benda itu adalah sebuah pedang. Pedangannya itu terus saja menabrak kakiku tanpa bertemu pemiliknya, ucap sang master. Menabrak kakimu? Bisakah aku mengembalikannya kepadamu jika aku tidak menggunakannya? Tanya Yunho. Buang saja, bajingan, jawab sang master yang sepertinya sifatnya betul-betul sudah tertular oleh Yunho ya kawan-kawannya. Yunho yang tentu saja penasaran dengan kualitas pedang itu, dia lalu menariknya dari sarungnya dan mengangkatnya. Dia mencoba sedikit gerakan pedang yang telah diajarkan oleh masternya. Terlihat di sana dia yang sedang memikirkan sesuatu. Lalu tidak lama kemudian dia mengeluarkan sebuah jurus yang sudah diajarkan sang master kepadanya. Beberapa jurus pun dia keluarkan, hingga akhirnya itu membuat sang master terpukau sekaligus kaget. Master yang hanya duduk dan menyaksikan Yunho berdansa dengan pedang pemberiannya pun bergumam di dalam benaknya. Ketika dia mencapai puncaknya, dia bisa menahan ki yang terkonsentrasi di dalam pedang, melebihi ki sword. Award Strong. Itulah nama jurus pedang yang saat ini diperagakan Yunho. Hanya setelah rambutku memutih barulah aku mencapai Sword Strength. Tapi baginya hanya dalam waktu 2 tahun setelah memegang pedang, ucap sang master di benaknya sembari tetap melihat Yunho. Yunho kembali. Yunho kemudian terlihat menebaskan pedangnya ke arah batu besar di hadapannya. Batu itu dapat dengan mudah dibelah menjadi 2 bagian oleh Yunho.
Ini pedang yang cukup baik, untunglah tidak mengecewakan, ucap Yunho. Sang master hanya menanggapinya dengan berkata, "Oh." Masternya lalu memanggil Yunho untuk mendekat. "Yunho, aku tahu seberapa hebatnya kamu." "Iyakah?" ucap Yunho dengan santainya menghampiri masternya. "Kamu mencapai puncaknya dan mempelajari ilmu pedang dari Namgung. Itu tidak lain adalah teknik pedang tertinggi dari klan pedang langit. Teknik Boundless Sky Swords." "Oh, jadi itu nama tekniknya ya kawan-kawan. Berarti yang sebelumnya Mimin sebut tadi itu sepertinya adalah kondisi jiwa pedangnya Yunho. Kamu cukup kuat untuk dengan mudah mengalahkan para tetua dari faksi besar sekarang," lanjut master yang cukup bangga kepada Yunho. Yunho yang mendengar pernyataan tersebut hanya menanggapinya dengan santai. Ya, bagaimanapun harga dirinya sebagai seorang raja yokai masih begitu melekat di dalam dirinya. "Kamu sepertinya tidak terlalu bahagia." "Memang, jika itu jenius sepertimu yang belum pernah terlihat atau terdengar di semua zaman. Saya tidak ingin menjadi lebih kuat dengan cara seperti ini, Master," ucap Yunho yang membuat sang master kebingungan. "Saya tidak ingin dibatasi pada teknik apapun lagi, Master," lanjutnya yang membuat masternya semakin bingung. Sang master hanya bisa bertanya-tanya apa yang dimaksudkan oleh Yunho. Yunho lalu melanjutkan untuk menjelaskan apa yang maksudnya. "Ilmu pedang Namgung adalah ilmu pedang terkuat yang ada saat ini. Itu juga alasan yang jelas mengapa saya menjadi lebih kuat. Tapi, ilmu pedang Namgung yang bahkan saya anggap sangat baik, pada titik tertentu, saya merasa itu menahan diri dari menggunakan kekuatan saya yang sebenarnya, Master," jelasnya kepada masternya. "Hah? Menahan diri katamu? Dasar kau sialan! Apa-apaan yang kau maksud dengan menahan diri itu?" ucap sang master yang sedikit kesal. Ya, bagaimanapun teknik yang dia ajarkan adalah teknik kebanggaan dari klan Namgung yang merupakan klan pedang terkuat untuk saat ini. Yunho tidak menanggapi hal tersebut. Namun, dia menoleh ke arah belakang dan melihat ada pohon besar. Dia bersiap mengeluarkan pedangnya dan mengeluarkan jurus ke arah pohon tersebut. Seketika pohon itu pun langsung berlobang di saat Yunho baru saja mengarahkan pedangnya ke arah tengah pohon itu. Bukan main kagetnya sang pak tua itu yang merupakan master dari Yunho. Tidak sampai di situ saja. Yunho lalu kemudian memutar tangannya dan pedangnya. Dia berniat memperlihatkan kekuatan sesungguhnya yang dia miliki kepada masternya. Hanya dengan berdiri dan sedikit memutar pedangnya, dia mampu menghancurkan pohon tersebut. Apa-apaan kekuatan ini? Master Yunho yang semakin dibuat kaget oleh muridnya itu. Yunho kalau serius hadapi masternya, ya mungkin masternya udah mokat kali ya. Ya. Yunho kemudian melanjutkan tekniknya. Dia mengayunkan pedang yang dipegangnya. Dan sekarang apa yang terjadi adalah bukan hanya pohon itu saja yang hilang, namun semua yang ada di hadapan mereka berdua yang dekat dengan pohon itu sudah hancur dan berantakan oleh kekuatan yang dikeluarkan oleh Yunho. Yunho dengan gagahnya kemudian berdiri dengan tegak setelah dia kembali memasukkan pedang yang dia gunakan ke dalam sarungnya. Terlihat kini tempat itu seakan-akan terbelah dua hanya dengan satu ayunan dari Yunho. Sang master lalu bergumam di dalam benaknya, "Zenith Sword Strength. Ini adalah dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan sesuatu seperti itu. Itu adalah kekosongan. Dan pada saat yang sama, esensi dari seni bela diri itu sendiri." Dia lalu bertanya, "Kapan kau melakukannya?"
Saya baru saja mau mulai sekarang, Master, jawab Yunho. Aku tahu bahwa kamu akan melampauiku, tetapi aku tidak tahu itu akan menjadi sehebat ini, puji sang master kepada muridnya itu. Tidak apa-apa, Master. Sekarang Anda tahu, kan? Dasar bajingan jahat kau, ucap sang master dengan nada yang cukup santai. Dia sudah betul-betul terbiasa dengan ucapan-ucapan Yunho yang memang sama sekali tidak ada sopan santunnya. Kalau baru permulaan, artinya masih belum lengkap. Kekuatan yang kau miliki, aku ingin melihat seberapa jauh akan membawamu pergi di masa depan, ucap sang master sekali lagi memuji kekuatan dari Yunho. Biarkan aku membantumu. Ya, aku akan membantumu. Pasti ada sesuatu yang bisa kubantu dengan pengetahuan luas yang kuperoleh dengan berkeliling dunia dan melihat seni bela diri dari luar negeri. Sang master yang sudah menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa diajarkan kepada Yunho. Namun dia berniat memberikan sebuah bantuan dalam bentuk apapun itu. Dia malah berkata, Anda akan dipermalukan jika tidak ada yang bisa Anda bantu. Dasar kau bajingan, aku akan membunuhmu. Teriak master yang sudah begitu kesal akan sikap dari anak muridnya itu. Shin lalu memperlihatkan master dan murid itu meninggalkan tempat latihan dan beranjak untuk pulang. Master lalu menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang cukup terkenal di zaman dulu. Master Dharma menemukan seni bela diri. Dan dengan demikian, seiring dengan Zen Master Jang Sambong dan awal munculnya Heavenly Demon, seni bela diri telah disempurnakan. Yunho yang mendengar nama tersebut diucapkan oleh masternya, dia tersenyum karena dia mengenal siapa orang itu. Bahkan dialah yang membunuhnya. Kalau kawan-kawan ingat, itu adalah master dan murid dari dunia manusia yang dibunuh oleh Yunho. Yang mana adik wanita dari orang itulah yang menjadi cinta pertama Yunho dan membuatnya untuk memilih jalan saat ini. Dharma adalah biksu bodoh itu. Sementara Jam Sambong adalah bajingan itu. Jam Sambong ya. Ya, aku baru ingat namanya. Dia adalah orang yang melawanku dengan biksu bodoh itu dan berbicara tentang yin dan yang. Yunho lalu tertunduk sedih ketika dia kembali mengingat adik dari Jam Sambong. Aku ingin tahu apakah dia baik-baik saja dengan kakak laki-lakinya di akhirat, ucap Yunho di dalam lamunannya. Jika kamu ada di era itu, kamu akan berselisih dengan orang-orang itu untuk menjadi yang terkuat dalam sejarah, ucap sang master. Yang terkuat dalam sejarah ya? Yunho menimpali sembari tertawa dengan begitu keras. Yang terkuat di dalam sejarah ya? Masternya pun menghentikan langkahnya lalu bertanya kepada Yunho. Mengapa kamu tertawa begitu keras? Tanyanya kebingungan. Yunho menanggapinya dengan tawa tipis dan berkata tidak ada apa-apa. Pak tua itu yang memang pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang Yunho kemudian melanjutkan ucapannya. Memang menjadi yang terkuat dalam sejarah mungkin lucu bagimu. Dasar bajingan busuk. Pada awalnya Yunho hanya berniat menjadi lebih kuat dengan memegang sebuah pedang. Namun seiring berlalunya waktu, dia mengubah niatnya itu dan sekarang menjadikan pedang itu sebagai tujuannya. Saat ini mereka sudah berada di pinggir tebing dan bukan hanya Yunho saja yang menghunuskan pedangnya, akan tetapi
Sang master pun kini juga mengeluarkan pedangnya. Sepertinya mereka ingin melakukan latihan tanding sebelum mereka berpisah. Sang master kemudian memperingati Yunho bahwasanya jika Yunho tidak dapat menangkis pedang tersebut, dia akan tewas di tempat ini. Bahkan jika dia bisa selamat, dia hanya akan menjadi cacat dan lumpuh seumur hidup. Dan tentunya jika itu terjadi, Pak Tua itu akan dicap sebagai master yang tega membunuh muridnya sendiri. Sang master lalu berkata kepada Yunho untuk bersiap. Pertarungan yang hebat akan mereka lakukan. Sang master yang tidak ingin kalah begitu saja tentunya juga tidak akan menahan kekuatannya. Master mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Dia melompat dan menerjang ke arah Yunho yang masih terlihat diam. Yunho masih diam melihat masternya yang sudah mulai menyerangnya. Dia termenung, mengingat kata-kata masternya sebelum sang master menyerangnya. Lalu kemudian, dengan aura yang begitu kuat, Yunho tidak hanya menahan serangan terkuat masternya, namun juga mampu menghancurkan pedang yang digunakan oleh sang master. Menyadari bahwa pedangnya mampu dihancurkan oleh muridnya, tentu saja membuat sang master begitu terkejut. Cahaya biru keputihan yang terpancar menandakan tabrakan energi pedang yang begitu kuat. Terlihat sang master yang telah melewati Yunho, namun Yunho masih pada posisinya. Yunho kemudian memasukkan kembali pedangnya. Energi putih terpancar melalui mulutnya. Sepertinya Yunho sendiri juga telah mengarahkan kekuatannya yang sebenarnya. Sang master hanya bisa tertawa di belakang Yunho. Dia sadar untuk kesekian kalinya, dan yang terakhir kalinya, lagi dan lagi dia kalah oleh muridnya sendiri. Penyatuan tubuh dan pedang, Sword Strength, itu membuat semua yang kuyakini sebagai yang tertinggi sepanjang hidupku tampak sia-sia. Sungguh pedang yang sombong, ucap Master Yunho yang melihat pedang yang dia genggam kini telah patah. Dia tidak tahu apakah harus senang atau bersedih saat ini. Berapa kali kamu sudah memotongnya dengan itu? Tanya masternya. 1000 kali, jawab Yunho. Jadi sudah selesai ya? Sang master kembali bertanya. Ya, tapi itu adalah pedang yang belum memiliki nama, ucap Yunho. Meskipun ada di tanah, kesombongan yang terkandung di dalam pedangnya meluap hingga mencapai langit. Ini adalah pedang Reverse Heaven yang bahkan membuat langit bergetar ketakutan, ucap sang master. Dia lalu melanjutkan dengan memberikan nama untuk pedang yang dia berikan kepada Yunho. Heaven Staring Swords, ucapnya penuh dengan kebanggaan. Heaven Staring Sword, ucap Yunho. Yunho yang melamun memikirkan nama pedang tersebut kemudian disadarkan oleh gurunya yang bertanya kepadanya. Apakah namanya terlalu buruk? Aku hanya mengungkapkan apa yang aku rasakan. Namun, melihat ekspresi dari Yunho yang tersenyum lebar, sepertinya dia suka dan sangat puas dengan nama pedangnya yang diberikan oleh masternya sendiri. Dan ya, dia pun menerima kata-kata mutiara dari masternya. Bajingan gila kau. Itu menjadi 5 tahun sejak Yunho bertemu dengan masternya dan menggenggam pedang ketika dia menyelesaikan pedang terkuat dalam sejarah, Heaven Staring Sword. Scene lalu memperlihatkan desa Yunho atau kampungnya lah. Dia diperlihatkan sedang menguap dan masih begitu mengantuk. Ayah, ini Yunho. Jadi kamu tidur larut malam lagi ya? Ucap ayahnya. Aku meninjau apa yang aku pelajari dari masterku sampai larut malam, jawab Yunho. Wis, keren ya. Ternyata meskipun dia tengil, konyol, kocak, alhamdulillah, dan tidak begitu sopan, dia juga merupakan seseorang yang sangat tekun dan rajin. Wajar lah ya bila dia jadi raja yokai tanpa seorang master di dunia yokai. Ayahnya cukup senang dengan kehadiran sang
Ayahnya cukup senang dengan kehadiran sang anak ke kantornya. Dia lalu menyuruh Yunho untuk menjemput adiknya si Somi di sekolah. Yunho awalnya enggan untuk menjemputnya, karena itu adalah tugas dari Tuan Jang. Namun ayahnya menjelaskan bahwa Tuan Jang sendirilah yang meminta agar Yunho dapat menggantikannya untuk beberapa hari ke depan. Hal ini dikarenakan kondisi dari ibunya yang semakin memburuk. Yunho masih saja enggan untuk pergi. Dia menyuruh ayahnya untuk mengirim seseorang dan juga beberapa seniman bela diri yang kuat untuk menjemput sang adik. Tapi ayah Yunho menolaknya dan mengatakan kalau Yunho lah yang terkuat dan paling bebas di Chanhanjiang. Keluarga Yunho ini bukan merupakan sebuah klan atau fraksi, melainkan sebuah grup pedagang yang ada di kota Cheonangjan yang sangat dihargai dan dihormati. "Pergi saat aku menyuruhmu pergi," ucap ayahnya kepada Yunho. Tentu saja Yunho tidak bisa membantahnya lagi, dan dia hanya pasrah mendengar perintah ayahnya. Ya, sekuat-kuatnya kita, sesukses-suksesnya kita, apapun itu, kelak jangan pernah membantah orang tua kita ya kawan-kawan. Bagaimanapun, tanpa kedua orang tua kita, kita bukanlah apa-apa dan kita tidak akan ada di dunia ini. Yunho kemudian meninggalkan kediamannya dan menuju ke sekolah Somi. Dia memang jarang melihat adiknya itu karena dia begitu terobsesi oleh latihannya. Namun, hal yang tidak disadari olehnya adalah dia lupa sejak kapan dia menuruti perintah ayahnya dan bahkan begitu peduli dengan Somi. "Hah, sepertinya aku telah menjadi Ha Yunho sejati," gumamnya dengan kesal. Ekspresinya tuh cocok, mewakilkan sekali ya kawan-kawan. Oh iya, Ha Yunho itu adalah pemilik sebenarnya yang ditempati oleh Yunho ini ya kawan-kawan. Barangkali ada yang lupa. Moodnya benar-benar berubah mengingat hal itu. Dia berjalan dengan penuh kekesalan sembari terus mengatakan bahwa dia adalah Yunho dan bukan orang mati Ha Yunho. Shin lalu memperlihatkan sekolah Somi. Di sana juga Yunho sudah tiba dan sedang bersandar di sebuah pohon menunggu Somi untuk keluar. Orang-orang menyebut bahwa itu adalah akademi yang hanya dihadiri oleh orang-orang berbakat dari kalangan orang kaya. Tapi menurut Yunho, mereka hanya membuang-buang uang saja, bahkan untuk sekedar kereta kuda. Mereka hanya menunjukkan perilaku sombong dan boros mereka. Bahkan Yunho merasa malu hanya dengan memikirkan apakah Tuan Jang juga membawa Somi dengan kereta seperti orang-orang kaya yang ada di hadapannya sekarang. Salah satu pengawal yang menyadari bahwa Yunho sedari tadi memperhatikan mereka pun menegurnya. Namun dengan sikap Yunho, tentunya dia hanya cuek bahkan tertawa karena ditegur oleh pengawal itu. "Apa? Kenapa kau tertawa? Apakah kau ingin mendapat masalah? Menurutmu kereta ini milik siapa, ha?" Ucap pengawal tersebut marah dan menghampiri Yunho. Yunho yang tanpa basa-basi dia lalu memegang pedangnya, berniat untuk menyerang si pengawal itu. Dan dengan sombongnya si pengawal tersebut malah meremehkan Yunho. Namun ternyata bukan hanya si pengawal tersebut. Mimin pun kena prank sama si pengarang. Ternyata Yunho meraih sebuah token dan memperlihatkannya kepada pengawal yang sempat meremehkannya itu. Setelah memperhatikan token tersebut dengan baik, sontak saja dia dibuat begitu terkejut. Itu adalah plakat emas yang diukir dengan karakter. Pola Heaven Cloud. Tentu saja membuat si pengawal sombong itu menjadi ketakutan sampai berkeringat. "Apa? Salah satu keluarga bergensi yang tinggal di ibu kota Cheonajang," ucapnya dengan terbata-bata. Dengan wajah datarnya, Yunho bertanya kepada si pengawal itu. "Yah, kereta siapa lagi tadi yang kau bilang tuh?"
Oke kawan-kawan, kita sudah sampai di 2 menit terakhir video kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menonton hingga akhir video. Maaf jika masih banyak kekurangan, masukan dan kritik silahkan kalian berikan, saya selalu menerimanya. Dan tetap support Mimin ya kawan-kawannya. Oke kawan-kawan, saya Nara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.